Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Eva di program Edukasi 100%. Kali ini kita akan belajar tentang peristiwa pada masa penjajahan. Tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda itu pada tahun 1595. Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dan mendarat di Banten. Nah, ada ketika pembentukan VOC itu, VOC tidak datang sendiri, tetapi mereka bersama dengan perusahaan-perusahaan dagang Belanda. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan VOC ke Indonesia yaitu untuk menguasai pelabuhan penting, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, dan melaksanakan monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan berarti semua penjualan harus ke Belanda, tidak boleh ke bangsa yang lain. Pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda itu memasuki akhir abad ke-18. Kejayaan VOC merosot. Karena apa? Karena banyak pegawai VOC yang melakukan korupsi. Nah, itu ya. VOC itu menindas Indonesia, tapi juga ternyata mereka merosot karena banyak pegawai VOC yang melakukan korupsi dan sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang luas. Nah, itu ya anak-anak hikmahnya, yaitu VOC hanya berjaya sebentar. Dan juga pelajaran yang bisa dilakukan yaitu ternyata kezaliman itu tidak berjalan lama karena Allah menolong hambanya. Jika negara mengikuti langkah seperti VOC, maka akan gagal. Nah, sudah terjadi di VOC. Kolonial Perancis. Nah, sebagai gubernur, ini kolonial Perancis ini terjadi pada tahun 1808 sampai 1811. Nah, pada masa penjajahan oleh Perancis itu, Gubernur Jenderal itu dipimpin oleh Daendels. Nah, itu meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya, membangun pangkalan armada di Anyer, Kulon Progo, Ujung Kulon, membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan. Jadi Daendels itu yang membangun jalan sepanjang 1.100 km dan membangun benteng-benteng pertahanan. Daendels menerapkan sistem kerja rodi atau kerja paksa, jadi melakukan kerja secara paksa. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris, antara lain mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintahan Belanda dengan harga murah, dan mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanah. Selanjutnya, setelah Perancis dikalahkan oleh Inggris dan sekutunya, kemudian Inggris itu menguasai Indonesia. Pemerintahan Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Nah, ada beberapa kebijakan di bidang ilmu pengetahuan, yaitu mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian di Indonesia. Dan juga Raffles itu menemukan bunga bangkai. Nah, ini sebenarnya memang sudah ada di Indonesia, tapi mereka kan baru datang, jadi mereka hanya menemukan ulang gitu. Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan kebun raya Bogor.
Kebijakan di bidang ekonomi yaitu menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah. Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah itu mengalami kegagalan. Kenapa? Karena sulit menemukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah, karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Keterbatasan pegawai-pegawai Raffles dan juga masyarakat belum mengenal uang. Di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial, Raffles menerapkan kebijakan Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Setiap karesidenan mempunyai badan pengadilan dan melarang perdagangan budak. Hikmah dari pembelajaran ini anak-anak, Raffles tadi hanya bisa menemukan kembali bunga Rafflesia yang sebenarnya memang sudah ada sejak lama di Indonesia. Dan saat itu Indonesia itu tidak terlalu mengenal tentang uang. Raffles itu menerapkan sistem pajak pada rakyat jajahannya. Jadi Raffles itu menerapkan pajak itu, di pajak itu sudah mulai ada. Selanjutnya, sistem tanam paksa Belanda. Nah, kemudian dari Inggris diserahkan ke Belanda dalam penjajahan. Nah, sistem tanam paksa Belanda itu tahun 1847 itu ketika dipimpin oleh Van den Bosch. Nah, ketika dipimpin Van den Bosch ini diperkenalkan di Jawa, baik itu di Jawa dan luar Jawa itu adanya tanam paksa. Jadi ini bertanam secara paksa. Nah, itu di luar Jawa contohnya yaitu di Minahasa itu harus tanam paksa kopi dan kelapa, di Lampung dan Palembang itu tanam paksanya adalah lada. Ada banyak penyimpangan dalam tanam paksa, yaitu banyak tanah yang terbengkalai, gagal panen, rakyat menderita, banyak wabah merajalela, bahaya kelaparan di Cirebon, dan juga banyak kematian akibat kelaparan di Grobogan. Beritu anak-anak pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.